Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Oktara Sandi, NPM saya 204220236. Saya dari kelas 5F. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian kelas. Pengertian dari organisasi. Organisasi merupakan satu kesatuan yang utuh, secara sadar dikoordinasikan secara sistem dengan pembatasan ruang lingkup tertentu yang telah menjadi kesepakatan bersama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Organisasi adalah sistem di mana manusia saling bergantung atau terkait satu sama yang lain. Bentuk jaringan yang saling memberikan kemanfaatan satu dengan yang lain. Selanjutnya ada pengorganisasian kelas. Pengorganisasian kelas merupakan keterampilan yang harus dimiliki guru dalam memutuskan, memahami, mendiagnosis, dan kemampuan bertindak menuju perbaikan suasana kelas terhadap aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam organisasi kelas adalah sifat kelas, pendorong kekuatan kelas, situasi kelas, tindakan seleksi, dan kreatif. Pengorganisasian kelas secara umum dapat dipindahkan dari dua sudut, yaitu dalam arti simpati, yakni kelas dilihat sebatas ruang tempat sejumlah murid belajar, sedangkan dalam arti luas, yaitu suatu masyarakat kecil dari sekolah yang terorganisir menjadi unit kerja sistem belajar menjaga dengan orientasi pencapaian tujuan. Selanjutnya ada penataan ruang kelas. Yang pertama, penataan fisik kelas. Pada umumnya, model atau bentuk ruang kelas di SD sama, yaitu persegi. Sebaiknya guru mengidentifikasikan dan mendaftar semua benda yang ada dan menempatkannya di ruang kelas. Yang kedua yaitu ada pengaturan dana ruang kelas. Pengaturan dana kelas menggunakan dana kelas yang masih persegi. Selanjutnya ada yang ketiga, mengatur pajangan. Dengan ruangan yang panjang, membuat murid batas di kelas. Salah satunya memasang pajangan di kelas seperti gambar, kreativitas, dan grafik. Selanjutnya ada pengorganisasian peserta didik. 1. Kelompok belajar. Kelompok belajar dibentuk untuk mengaktifkan murid-murid dalam belajar. Yang kedua, merencanakan kegiatan kelompok belajar. Dalam merencanakan ini dapat menentukan waktu yang tepat dan memprogramkan kegiatan belajar. Yang ketiga ada cara meningkatkan keterampilan belajar kelompok. Siswa mampu menemukan gagasan, siswa mampu bertanya dan memberikan alasan gagasan. Selanjutnya ada disiplin kelas. Disiplin kelas adalah guru yang dapat menciptakan aturan dan kegiatan guru agar murid terkait oleh kegiatan belajar, sehingga mereka tidak sempat lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban dan
kedisiplinan kelas. Yang tulis sumber bahan dan tutor. Kedua, kegiatan siap seperti pembelajaran individu, pembelajaran kelompok, dan pembelajaran klasikan. Kesimpulan dari penjelasan saya tadi yaitu pengorganisasian kelas merupakan aspek pendidikan yang dijadikan perhatian utama pada calon guru untuk belajar yang optimal. Dengan penataan kelas, pentingnya untuk mendukung proses belajar dan aktivitas peserta didik di dalam melaksanakan pembelajaran untuk mengorganisasian murid, diantaranya kelompok belajar yang diterapkan guru untuk efektif dalam belajar. Disiplin kelas adalah menciptakan aturan yang dapat menjadikan murid dalam kegiatan belajar supaya tidak melakukan kegiatan lain. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.